Selamat pagi teman-teman, bertemu kembali dengan saya Ibu Grace. Kali ini kita akan belajar materi TIK tentang switchboard. Nah teman-teman, switchboard ini adalah salah satu bagian dari Microsoft Access. Nah, apa itu switchboard? Switchboard merupakan sebuah form yang berfungsi sebagai pengendali terhadap sejumlah kegiatan dalam suatu aplikasi. Maka teman-teman, nanti dengan adanya switchboard, sebuah perusahaan atau sebuah instansi dapat langsung mengontrol aplikasi yang dibangun oleh perusahaan tersebut. Nah, beda dengan form yang biasa yang hanya berdiri sendiri. Maka switchboard ini sebenarnya menurut saya sih kumpulan dari form-form yang sudah dibentuk sebelumnya di Microsoft Access kalian. Nah, teman-teman, untuk Microsoft Access 2016 menu switchboard itu tidak ada ya. Maka bisa kita tambahkan terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada salah satu menu kalian, pilih Customize the ribbon. Pada bagian Customize ribbon, pada menu Choose Common From, gantilah populer menjadi All Common. Nah, silakan cari Switchboard Manager. Jika sudah ditemukan, diklik. Nah, kemudian kita berikan dulu New Tab. Kita berikan New Tab dengan nama Switchboard. Lalu kita oke kan? Nah, kemudian setelah itu kita klik kembali Switchboard Manager, kita add ke dalam grup, kita add grup yang di dalam Switchboard Manager, tab Switchboard tadi ya. Kemudian kita oke kan? Nah, coba perhatikan pada menu Microsoft Access kalian telah tambah satu buah tab yang berjudul Switchboard, yang isinya Switchboard Manager seperti yang telah kita tambahkan tadi. Nah, sekarang saatnya kita akan membuat switchboard. Caranya adalah klik Switchboard Manager yang telah kita buat tadi. Kita yeskan saja. Nah, teman-teman, Switchboard Manager akan menampilkan menu seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, terlebih dahulu kita ganti terlebih dahulu main switchboardnya. Di sini kebetulan database saya adalah database rumah sakit. Jadi ini kita klik 2 kali, ganti main switchboard menjadi nama database kita, rumah sakit. Nah, kemudian saya close. Nah, di sini dapat kita lihat main switchboardnya tadi sudah berganti dengan nama database yang saya miliki. Untuk itu sekarang teman-teman, kita akan membuat subform dari rumah sakit ini. Caranya adalah klik new. Kita buat form. Jadi nanti isinya adalah kumpulan form-form yang ada pada database rumah sakit. Kemudian saya akan membuat report. Jadi untuk menampilkan laporan report. Oke. Nah, teman-teman, kita akan mulai dengan mengisi form. Jadi di sini rumah sakit belum berisi apapun pada switchboard, demikian juga form dengan report. Kita mulai dengan mengisi form. Caranya klik 2 kali form. Akan ditampilkan tab yang kedua dari bagian form. Klik menu new. Nah, kita masukkan nama form-form yang sudah kita punya. Yang pertama adalah form pasien. Jadi kita ketikkan saja langsung form pasien. Nah, common di sini harus kita ganti dari go to switchboard menjadi open form in edit mode. Nah, kenapa bukan add? Kalau edit, kita bisa menambahkan, mengurangi, ataupun mengedit, mengolah form pasien. Tetap boleh mengolah dari switchboard. Maka pilihannya adalah open form in edit mode. Nah, kemudian akan common tadi ketika kita pilih go to switchboard, di sini adalah switchboard bacaannya. Nah, ketika kita ganti open form in edit mode, dia akan berubah menjadi form. Maka teman-teman tinggal kita sesuaikan form apa yang akan kita panggil, from pasien. Jadi isinya harus sama. Pada bagian teks dan bagian form isinya harus sama. Kemudian diokekan.
Nah, lakukan cara yang sama untuk membuat form yang lain. Form dokter. Open form in edit mode. Kita panggil dokter. Oke. Ulangi cara yang berikutnya untuk form selanjutnya. Form kamar. Form rawat inap. Open form in edit mode. Oke. Nah, teman-teman, ketika kita masuk pada menu form ini, maka seharusnya kita memiliki tombol kembali ke menu utama, yaitu menu utama kita adalah rumah sakit. Maka kita perlu menambahkan tombol kembali pada bagian form ini. Caranya adalah klik new. Nah, kita buat saja back atau kembali boleh bebas. Lalu command tidak perlu diganti. Nah, switchboard kita berarti akan kembali ke menu utama. Menu utama kita adalah rumah sakit. Oke. Tinggal di oke kan. Nah, teman-teman, beginilah kira-kira isi dari form. Nah, ini tinggal kita close. Sekarang kita mengisi report. Caranya sama, kita pilih new. Kita masukkan nama yang pertama adalah laporan dokter. Nah, command di sini dipilih open report. Nah, nama report disesuaikan dengan nama laporan yang akan dibuat. Demikian selanjutnya laporan kamar. Open report. Panggillah kamar. Oke kan? New laporan pasien. Open report. Report laporan pasien. Oke. Terakhir laporan rawat inap. Open report. Nah, teman-teman, sama dengan form tadi, pada bagian report ini kita juga perlu menambahkan tombol kembali. Caranya sama, back, commandnya tetap go to switchboard, dan kita pilih menu utama kita tadi adalah rumah sakit. Oke. Selesai. Nah, teman-teman, di close. Nah, sekarang form sudah berisi, report sudah berisi, tinggal kita isi rumah sakit. Caranya adalah klik 2 kali, pilih new, isi dari rumah sakit ini yang tadi awalnya adalah main switchboardnya, itu kita isi dengan anaknya switchboard ini, subformnya. Jadi ada form dengan report tadi yang kita buat. Maka di sini teksnya yang kita buat adalah form go to switchboard, commandnya tidak perlu diganti. Nah, kita panggil form, jadi harus sesuai. Jadi nanti form memanggil form. Nah, demikian juga selanjutnya saya tambahkan report, go to switchboard, ini juga report. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Di oke kan, kemudian di close. Nah, jadi sekarang ketiga menu switchboard ini sudah berisi, ada main dan sub mainnya. Tinggal kita close. Nah, untuk melihat hasilnya pada bagian form kita di database sudah menambah satu buah form yang bernama switchboard. Nah, kita klik switchboardnya. Di sini sudah disediakan rumah sakit seperti menu yang kita buat tadi. Dan ini adalah sub menunya tadi, sub mainnya. Ada form dan report. Nah, ketika kita klik form, seluruh form yang telah kita buat tadi pada switchboard akan tampil di sini. Nah, dari sini kita bisa mengendalikan form-form yang lain tanpa harus mengklik ke bagian formnya di sini. Jadi kita bisa pilih contoh form dokter. Nah, kita akan diarahkan ke form dokter tanpa harus melalui bagian form dokter. Demikian juga untuk membuka form yang lainnya. Saya contohkan form kamar. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, tadi kita telah menambahkan tombol kembali. Nah, ketika kita klik back, kita akan kembali ke menu yang awal. Untuk membuka yang lainnya, misalnya kita mau membuka report. Saya mau melihat report laporan rawat inap. Nah, di sini sudah jelas. Laporan rawat inap untuk seluruh pasien. Nanti kelihatan di situ subtotal tarif juga kelihatan dan berapa lembar jumlah laporannya. Nah, teman-teman, pada switchboard report juga sama dengan form tadi, memiliki back, tombol back. Nah, klik, nanti dia akan kembali ke menu utama. Nah, jadi teman-teman,
itu adalah fungsi dari switchboard. Saya ulang kembali, switchboard adalah form pengendali dari sebuah aplikasi. Jadi tidak perlu satu persatu mengklik form atau mengklik report, karena switchboard sudah menyediakannya. Demikian teman-teman pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang kurang dipahami, kita boleh diskusi di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat buat kalian. Salam sehat, bye-bye.